Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kehidupan hari ini yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kita telah siap untuk menjalani hari ini. Mari terus memohon kiranya semua perjalanan kehidupan kita dituntun dalam kasih Tuhan dan hidup kita bersaksi tentang kebenaran firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan Alkitab kita untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Bahkan hari ini sudah siap kami untuk jalani di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Karena itu biarlah di dalam kesempatan ini pun kami boleh menyatakan kesaksian iman kami dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Bagian firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin, firman Tuhan. Bukan penghujat Allah, demikianlah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, para pemimpin Yahudi berusaha melaksanakan perintah dalam Imamat pasal 24 ayat 16 mengenai orang-orang yang menghujat atau mengaku dirinya Allah. Kejahatan yang mereka tuduhkan kepadanya adalah penghujatan, yaitu merendahkan dan menghina Allah melalui perkataan. Tiada cara hebat bagi mereka untuk menyerang Injil selain dengan menuduh Kristus sebagai penghujat. Ketika mereka hendak melemparinya dengan batu, Yesus melakukan pembelaan atas dirinya. Pembelaannya diambil dari pekerjaannya sendiri. Ia membuat pernyataannya sendiri dan membuktikan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Dia berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku."
Yesus tidak menuntut iman yang membabi buta. Ia tidak menuntut orang-orang untuk percaya pada pekerjaan yang ia lakukan sebagai pekerjaan Bapanya. Ia hanya mau jujur menyampaikan tentang siapa dia sesungguhnya. Meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah, sekalipun apa yang dikatakan adalah kebenaran. Jika seseorang sudah mengatakan tidak, maka ia akan tetap menolak. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenalnya. Harapan kita adalah kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, melainkan kita adalah golongan domba-domba yang mengenal gembalanya. Pilihan bebas tetap ada pada kita. Bukankah Yesus sudah menyampaikan bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapa, dan antara anak dan Bapa ada kesatuan yang unik. Yesus bukan penghujat seperti tuduhan orang Yahudi, melainkan dia adalah Allah seperti pengakuannya. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Dari waktu ke waktu kami terus merasakan bahwa tangan Tuhan terus memegang kami, memelihara kami dengan sungguh luar biasa. Pagi hari ini, hari baru Tuhan karuniakan. Biarlah kami menjalaninya dalam aktivitas yang sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Lebih lagi di dalamnya ada kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon, Engkaulah mengajar kami dan terus memampukan kami untuk menyatakan dengan setia di dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang patut kami sembah dan kami puji. Biarlah kemuliaan nama-Mu akan kami nyatakan dalam tutur kata dan perbuatan kami. Kami berdoa untuk aktivitas yang akan kami jalani pada sepanjang hari ini. Biarlah semua akan kami jalani dengan sepenuh hati, dengan sukacita, bertanggung jawab untuk setiap hal yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami mohon beri kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan pelihara anak-anak cucu kami ketika bersekolah, ketika mereka berjuang mencari pekerjaan, ketika mereka menjalani tanggung jawab kerjanya. Biarlah semua menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam aktivitas mereka. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah Engkau pelihara segala keberadaan hidup mereka. Masa tua mereka boleh mereka nikmati dalam kebahagiaan bersama anak dan cucu, atau bahkan jikalau mereka harus menghabiskan masa tua mereka dalam kesendirian, sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami datang berserah kepadamu. Sambutlah kami yang datang mengucap syukur. Mohon jawablah permohonan kami seturut kehendak-Mu. Mohon ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam kebenaran firman Tuhan kita semakin diteguhkan, dan kita akan menjadi pelaku firman yang taat. Karena itu terimalah berkat-Nya untuk menjadi kekuatan bagi iman-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.